Gimana? Oh, gimana? Satu, buah semangka baru dipetik. Buah semangka baru dipetik. Aduh, gak nyangka cuma anu cantik-cantik. Aduh, Masya Allah. Burung gratis makan ketumbar. Ibu-ibu yang cantik-cantik apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Itu dong, tadi ada Ustaz kita mengatakan kul bi fadlillah yawmati fa bidzalika falyafrahu. Karena Allah banyak ngasih kita karunia dan rahmatnya, maka kita harus bergembira. Yang gembira hari ini. Bergembira, dua tiga. Bergembira, dua tiga. Jauh bisa dilayani aman. Allah Ta'ala di Quran Karim Rabbi Islam li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini saya bisa berkumpul dengan Bunda semua acara tahlil dan pengajian umum dan juga Maulid Nabi besar Muhammad di Masjid Al-Muhajirin bersama Bunda kita Ustaz Kiai Haji Zubaidi Maimun Zabidi Maimun LC Alhamdulillah dengan semua guru-guru pembimbing bersama Majirin dan juga para jemaah. Mudah-mudahan yang hadir, yang berkesempatan, yang repot, yang panitia, kita doain semuanya biar pandai berkah rezekinya, dimudahin urusannya, disolahin anak cucunya, disakinain keluarganya, disehatin badannya, dilunasi hutang-hutangnya, sakit kaki hilang sakitnya, sakit pusing hilang pusingnya, sakit gigi hilang giginya. Mudah-mudahan kita semua pulang kepada Allah dalam keadaan husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul Salawat dan salam ya kita sajukan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, terutama dengan izin Allah. Fadladhi yasfa'u indahu illa bi'izni Allah. Pada kamu ngomong, kamu seorang, itu sakit. Ya masih ada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Ini Bapak, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali semuanya dengan istilah dengan izin Allah. Dengan salah kita cintai Nabi, Nabi cinta sama kita. Kita ikutin sunnah-sunnah Nabi, maka Nabi mengaku kita sebagai umat. Tapi kalau kita cinta Nabi, tapi Nabi nggak cinta kita, maka kita nggak dapat sama. Ibu cinta Nabi nggak? Cinta Nabi nggak? Cinta suami nggak? Cinta suami orang nggak? Cinta Nabi nggak? Siapa yang cinta? Buru-buru amat, masa mau nanya kayak kejar kantin gak? Saya cinta
Oh, siapa yang pinter? Jujur kayak gue tidak lupa. Oke, semangat ya. Terima kasih kepada tim Konsigra dari Majelis Taklim. Muhajirin bersama semua para Majelis Taklim dan ketua Majelis Taklim yang kami hormati Al-Mukarram guru tercinta Haji Zabibi Maimun LC. Tahu nggak LC? Apa LC? Belum cantik. LC bawa sini LC belum cantik. Ustazah Aan Hamdah. Sekarang cacing saja saya katakan motif yang marah. Aja. Dan juga ketua Majelis Taklim Muhajirin Ustazah Iin, mana orangnya? Ustazah pendek amat punya Iin, kita lupa. Ada ya, Iin. Saja menurutnya sayang ya, terima kasih sudah bukan saya, terima kasih banyak. Dan juga ketua DKM Masjid Ustaz Hartono. Ini dia beserta istri. Mana istri Ustaz Hartono? Oh, kita doakan cepat sembuh, cepat sehat. Amin. Dan juga Ibu Hajar selaku MC, mana orangnya? MC Polda. Dan juga Ibu Tuti, Masya Allah, bisa silas bisa datang kemari. Ibu, makasih udah datang Ibu ya. Masih Ibu udah datang, cepetan, Ibu mau ngajak dua anak, gitu kan? Oh gitu Bang? Masih udah gak usah lepas, sama kan? Bilang aja. Kalau saya bilangin, salah, gak usah dulu. Besok saya mau ketemu sama dia bisa. Gimana? Oh gimana? Baru buah semangka baru dipetik. Buah semangka baru dipetik. Aduh gak nyangka cuma ini cantik-cantik. Aduh. Masya Allah. Burung gratis maka ketumbar. Ibu-ibu yang cantik-cantik apa kabar? Luar biasa, itu dong. Tadi ada Ustaz kita mengatakan kulli fadilah yang bermati bisa dikatakan oleh promo. Karena Allah banyak kasih kita karunia dan rahmatnya, maka kita harus bergembira. Yang bergembira hari ini. Bergembira, Sodowat 3. Bergembira, Sodowat 3. Gimana cara kita bergembira? Karena kita memperingati Maulid Nabi harus happy. Kita punya Nabi yang sangat sayang sama kita, walaupun kadang kita gak sayang sama Nabi kita. Buktinya apa? Aku cinta Nabi, tapi itu masih sayang sendiri. Aku cinta Nabi, tapi masih gak akur sama saudara. Aku cinta sama Nabi, tapi gak akur sama Majelis Taklim. Apa itu? Bunda, ya, Bunda. Bunda. Saya minta Al-Fatihah dulu Ibu ya, buat tadi ibu kita yang sedang sakit, dan juga buat orang tua yang telah meninggalkan saya baru kurang lebih 40 hari, sama hari 42 hari. Saya masih sedih. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah melalui ibadahnya. Diberikan Allah yang di jannah, dijauhkan dari mukatan yang bukan mirror, dan kita semuanya nyusul dalam keadaan khusus. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam khususan dalam Jumat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Yang pertama, kata guru saya, Dr. Aisyah Dana, ngaji harus gembira. Karena tadi suratnya udah ada tuh, surat 10 dimaafkan, catat. Saya udah pulang dibuka, catatannya. Yang dalam surat ngajinya apa? Tahu.
Cilok bisa ditaro, kodok tidak bisa nyender. Nggak usah lama gitu, nanti ngantuk. Yang pertama, kita kalau gembira karena otak kita terbuka, ilmunya masuk. Maka yang pertama, sebelum kita gembira, 5 hal yang harus kita laksanakan dulu. Yang pertama, tersenyum 7 detik. Sekarang coba senyum 7 detik. Nah, senyum nggak? Yang kedua, tertawa 7 detik. 7 detik gak banyak-banyak. Coba tawa. Yang ketiga, mengaji jam 7 detik. Nah, cuma tiap hari insya Allah kita pada gembira. Ulang, yang pertama apa tadi? Senyum. Yang kedua, Tawa. yang ketiga, Ngaji. yang keempat bernyanyi. Tadi kita udah nyanyi selawatan. Bagus itu. Jangan nyanyi yang serem-serem. Nyanyi yang bagus-bagus karena ucapan adalah doa. Jangan nyanyi yang kurangnya duluan. Nauzubillah. Masa perbuatan haram kita? Nauzubillah. Menyanyi, mengaji yang terakhir bergerak. Coba tangannya ke atas sih bergerakin. Ya, gerak semuanya. Nah, berarti ibu sehat. Ini mau kekek. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengalami alam Rasulullah dan muhasabah diri. Muhasabah, tingkatan iman dan takwa. Berat juga nih. Soalnya kita tuh ibu pengajar tuh tantangannya banyak tuh. Kalau kita berbuat salah jadi sorotan. Lo udah ngaji terus begitu gitu. Padahal kita juga manusia biasa. Kadang salah, kadang benar. Ya nggak sih bu? Lo ngaji masih begitu baik. Ya masih begitu baik dan begitu sakit. Ya nggak coy? Maka, bu ya. Nah kita ini manusia. Tapi kalau salah harus minta maaf. Karena Rasulullah adalah seorang nabi yang sangat-sangat pemaaf dan mau memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Apa suri tauladannya? Saja ada tuh saya di sana. Oh kamu kan cantik banget sih, alisnya bagus. Kita mau ngomongin teladan Rasul, akhlak, muhasabah diri dan bertakwa. Oke, kita akan kupas dari sholawat. Musik. Dulu gimana? Ada cara masuk? Gimana? Jeng-jeng ke pondok aren naik patas. Ke pondok aren naik patas. Seragam orang belum lunas. Udah bilang kalau kita dipanggil maulid, tolong selesai satu bagus saja. Ditanya nih ya, saya dengar heran deh. Kan lumayan bu kalau kalau 10 kali 10 baju gue. Bukan, ini orang-orang suntik loncir, merah kota. Karena dengan kampung, merah kampung gitu. Hafizna kullal Quran. Ya Allah jagalah kami, hati kami, rumah tangga kami, ilmu kami dengan Al-Quran. Kalau kita ngaji kemana-mana emang Quran yang kita pakai. Ya nggak sih bu? Walaupun kadang-kadang kita puyeng sendiri. Karena perempuan ada
Gue jadi banget tuh sama teman gue Ustadz Fulan tiap hari dia syuting. Gue cuma seminggu 2 kali. Kalau dia gitu ya berhari-hari setiap hari. Tahu kan orangnya? Tahu kan orangnya? Itu di otak kanan saya begitu. Tapi karena kita ngaji otak kiri jawab. Loh, ustazah dulu. Ustazah, gak boleh ada rasa iri. Kamu cinta sama Nabi, ikutin Quran. Kenapa? Karena ruku Al-Quran. Karena akhlak Nabi Quran. Kata An-Nisa ayat 32 suratnya. Wala tatamanau bima fadlullah. Jangan kamu iri hati sama keutamaan rezeki orang yang dibaginya beda-beda. Emang kamu bisa bangun jam 2 tiap hari? Emang kamu bisa? Tiap hari kan kita perempuan ada masak, ngurusin rumah, jemput anak. Mana bisa? Maka aku kasih kamu seminggu 2 kali biar kamu sehat. Oh iya ya, Anissa 3 dulu. Ibu pernah gak punya rasa iri? Enak nih di sono ngajinya, di sini mah gak enak. Enaknya ngaji di sini, di sono gak enak. Enaknya padahal semua ngaji enak. Yang gak enak kalau kita lagi men, gak bisa ngaji. Kalau aku kira, gak coba. Udah gitu kalau lagi men, gak boleh ngaji kan kita galau. Kita ngaji itu masih galau. G6, oh gak G6? G-nya ada 6. Galau, bunda gimana gitu guys. Galau, bunda gimana gitu guys. Yang ngaji aja masih galau gimana kagak. Maka kita akan berdoa dikasih sama Allah dengan peraturan Nabi Muhammad dapat kita Al-Quran 30 juz. Walaupun kita gak apa 30 juz, lumayan juz 30. Itu juga yang belakang. Apa enak? Dulu. Ya kan Bu? Kalau sholat apa sih yang dibaca? Oh, yang ada 20. Ngaji 15 tahun, 20 lagi. Ini orang ini pendek, tapi insya Allah paham. Jagalah kali dengan Al-Quran. Oh iya ya, Nabi ngajarin kita dengan muhasabah diri. Jangan iri hati. Rezeki orang beda-beda. Kenapa dibedain? Nah, An-Nisa 32. Karena dijawab kita harus 42 ayat 27. Apa artinya? Kamu tidak akan kaya-raya kalau kamu berani. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau sekiranya Allah lapangkan rezeki semuanya sama, di antara kita juga kita rekapnya sama semuanya, pasti ada yang berlaku di muka bumi. Maka aku turunkan rezeki biqadari dengan ukurannya masing-masing. Contoh, hidup kita begini Pak. Bukannya pesek Bu, kurang mancung. Jadi jangan bilang pesek, kurang mancung. Jangan bilang bokeh, kurang banyak duitnya. Understand? Jangan bilang sakit. Ngaji yuk, kamu sakit jadinya. Bu ngaji Bu, lagi kurang sehat. Ini ujungnya sehat. Nah, jangan ngomong yang jelek ujungnya. Pesek lo jangan. Ibu kurang maju. Ibu kenapa badannya panas? Kurang sehat. Dan ibu sakit. Apalagi ibu suka menghina makanan. Yang makan nasi, alhamdulillah. Nasi gak salah Bu, yang lebay dulu. Nasi boleh, jangan berlebihan. Gula boleh, jangan berlebihan. Ini nasi jahat. Ini gula jahat. Sejak kapan gula jahat sama ibu? Makanan kadar jahat ikuti anak Rasulullah. Kalau Nabi gak suka, dia diam. Jangan ngomong, ini jahat. Ada yang bilang kayak begitu. Itu jahat. Jangan ngomong gitu. Gak ada yang jahat makanan yang ada badan kita sudah tidak bisa nampung. Orang kan kalau diet aja sendiri. Jangan bawa teman dong. Diet karena mau rebus, bisa rebus, air putih. Lah kita ada tamu, masa dikasihnya toge rebus? Yang tadi mau makan enak, sayur asem.
ayam goreng, ikan asin, sambal goreng, tumis pepanggang, oke. Masa udah mau ngomongin ini ikan asin jahat, masa darah tinggi enggak tuh? Saya makan enak banget tadi. Jangan bilang makanan jahat. Akhlak Nabi muhasabah diri. Nabi kalau nggak suka, dia nggak dimakan. Kalau suka nggak ambil. Makan. Gue udah punya makanan. Yang kedua, habisnya Quran. Jaga hati kami dengan Quran, jangan diri dengki, jangan menghina makanan. Muhasabah, oh mungkin saya pusing gara-gara masuk angin. Mendingan masuk angin bu, kan? Daripada yang masuk instan. Kan mendingan masuk angin daripada masuk. Masuk. Namanya mau bilang kakak dengeran ya, kakak dengeran kalau saya bilang gosip. Ibu kalau mau jumpa di sini, soalnya sih bakal dengeran. Gimana? Contohnya apa nih kalau kita ngomong dengan Al-Quran? Contoh. Suatu ketika Ustazah Amanda mengajak saya untuk makan besok hari Senin. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam Ustazah Aam. Tumben ke rumah saya. Iya nih, kata Ustazah. Saya mau ngajak Ustazah besok hari Senin kemana? Makan-makan. Ya Allah Ustazah banyak banget makan-makan. Iya, saya jawab dengan Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang beriman, sungguh diwajibkan atas kamu berpuasa. Anak Ustazah ngerti. Oh, antum puasa. Gak jadi ngajak makan udah puasa. Gue ngomongnya pakai ayat. Beda dengan gini, Ustazah, yuk besok saya terakhir. Mana sih puasa? Lihat misalnya. Karena tentu gue lihat. Baca ayat enggak nggak? Karena pengen ngecek sama Ustazah. Ini bisa ayat gue. Alhamdulillah ini. Jadi jagalah hati kami dengan Quran. Muhasabah diri. Jangan suka matain orang lain, nanti kita juga kena. Maaf nih, maaf bukan banget ya Allah. Iya, saya punya teman orang tuanya suka ngomong gini, maaf nih. Pokoknya anak mamanya jangan dapat yang namanya itu orang disebutkan suku apa gitu deh. Oh, suku salah gitu. Jangan ada orang Betawi gini. Anaknya ini 6-3 Betawi semua. Beneran? Ada yang gitu? Ada yang jangan. Kita jangan ngomong suku, kenapa? Yang namanya suku dita'arafu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kita beda suku, beda bangsa untuk saling kenal. Gimana? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Sepi banget. Jagalah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, maaf ya Allah kalau saya suka ngomong salah, karena saya suka iri, karena saya begini. Jagalah kami dengan Quran. Anak-anak biar jadi anak-anak Qur'aniyun. Rabbana amin. Wa zuriyah qurrata waj'alna muttaqina imama. Kalau keren-keren lah pengajian di Cangkareng nih. Hebat loh ibu dekat sama pesawat terbang. Kalau dulu saya masih itu kalau pesawat lewat, pesawat begitu ya gitu ya. Karena kita dengar juga ya. Terus kalau hujan belum hujan tuh dari anak kami mau mandi masa anak kami. Kita orang. Dulu belum ngaji. Ada tempat serem aja, empat anak bagong. Anak bagong, ibu kan bapaknya mana tuh? Kalau sekarang udah ngaji lewat tempat serem, Bismillahirrahmanirrahim. Masih saya untuk adil, bahwa samimu itulah akhlak Rasul. Ini dulu dibuat. Jangan dengan pintu, jangan tergoda, jangan begitu. Jangan dengan pintu, bukan orang lewat susah. Gitu kenapa sih jujur? Kenapa sih anak utang-utang begitu? Gak dapat jodoh. Kalau ada lewat begitu
dong cewek belum nikah. Ibu udah sholat, udah digerakkan, udah puasain, udah ngaji, udah silaturahmi, udah semua udah. Coba Allah sabar ini. Apakah pernah ngomong yang jelek buat anak? Apa ini? Apa ya? Betul. Kasihan dia dari jemaah. Oh iya, saya ingat waktu anak saya masih bocah SMP SMA gitu deh ya. Saya suka bilang gini, bagus ya anak gadis ya bagus. Hah? Habis subuh tidur lagi, jauh-jauh kamu, jauh-jauh. Siapa yang doain buat anak jodoh? Emaknya. Mulut kita. Makanya tadi habisnya pulang Rasulullah Allahumma bil Qur'an. Jadi pegang ini aja deh. Allahumma bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Udah habis dulu, sisanya di rumah. Jauhin nakal kalau lisan ya Allah, jadikan lisan kami selalu baca Quran dengan baik dan benar. Makanya ada pengajian muhajirin, belajarnya ada tajwidnya enggak? Ada tafsir, ada akidah, ada fikih, ada baca selawat, ada baca yasin, ada tahlil, ada doa dan zikir. Banyak pengajian. Silakan ibu ngaji kemana-mana, tapi jangan membanding-bandingkan ustazah. Ingat itu, saya sedih kalau banding-bandingin, tau gak? Ojo dibanding-bandingin. Gue mah enakan ngajak ustazah dulu, begini-begini, sama orang mah agak kabar begitu. Tiap ustazah punya misi masing-masing, tiap jemaah punya tugas masing-masing. Kalau ibu pengen ngaji yang gembira, undang saya. Kalau ibu pengen ngaji yang sedih-sedih, ada bagiannya. Wah sabar. Ada. Bisa ibu ngaji di mana aja? Paham? Aku mau ngaji sama Ustaz dulu, kagak enak ketawa dulu. Orang tuh ngaji mah nangis-nangis. Silakan cari yang nangis-nangis. Semua ulama ada kitabnya. Paham? Imam aja beda-beda, maafin saja bukan, bagus saja maafin ya. Ustaz aja sih nggak pakai kaos kaki. Udah. Ya dong nih, pakai kaos kaki kan, kaki adalah aurat. Oke. Itu sementara ini anda mazhabnya itu Imam Syafi'i. Saya Imam Hanafi. Gak boleh juniper. Gak boleh juniper. Juniper. Apa juniper? Junit bapak. Tahu juga ini? Yang ada juniper. Jeruk itu keras. Enak itu hebatnya. Jauhi dengan tolong lisan, gitu kan tadi. Perbaguslah lisan itu dengan baca Quran. Orang kalau rajin baca Quran, maaf bukan kata guru rukyah saya dihilangkan dari bau mulut. Jadi kalau ibu ngomong bau jigon, berarti ibu kurang ngaji. Coba ibu ngomong. Kalau ibu ngomong, tahu nggak? Mau kamu kurang ngaji. Ibu ngomong, ini nggak berarti rajin ngaji. Bagus, cakep. Langsung Pak Ibu pada begini. Coba semua begini. Tahu nggak? Berekor. Berarti ibu rajin masak. Apa nih contohnya jauhi dengan tolong lisan? Kita tadi asar, mabas berbagi. Artinya adalah musik. Musik, boleh kan? Usah putih. Udah nggak usah pakai dia ya guys. Bisa aja. Oh ya Allah subhanallah. Cek dulu. Assalamualaikum.
dulu. Mau juga disuruh ngapain? Orang mandi. Oh, makasih berkat. Saya dapat 4 orang. Karena sesuatu celangnya tanggalannya apa sih? Kalau tiket makan di tempat orang yang baik, orang yang dermawan, makan itu makanan jadi obat. Itu kayak sapi. Tapi kalau kita makan di tempat orang pelit, pedit, pikir, menggunakan jadi penyakit. Kalau gue makan tadi nih, saya asem, kalau gue nambah lagi nih, sehat. Karena di tempat makan, di tempat orang yang baik. Ilahi salli umat, ya Allah selamatkanlah umat Nabi Muhammad dari perpecahan. Sekarang banyak perpecahan tahu. Punya grup arisan, ya kan? Kita berapa? Keluar dari grup, bikin grup baru. Ada yang bikin ibu. Ini gue arisan nih, kita rame-rame. Tidak ada gue sama dia nih. Anak gue kena keluar grup. Mau bikin grup lagi, sama dia. Coba dia, jangan masuk ke dia. Betul kemana ada yang dulu. Ada lagi saling, tadinya barengan, jadi berpisah. Saya punya pengajian bu, astagfirullahaladzim. Tadi cuma tadi saya 100 orang tadi. Tiba-tiba yang kaya habis. Bikin pengajian sendiri. Sedih saudara. Tapi gak bakalan karena memang kita masuk surga berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa, yang beriman akan digiring oleh Allah ke dalam surga berombong-rombongan. Rombongan musaja'ah Anda masuk, rombongan musajain masuk. Jadi rombongan beda-beda. Musaja'ah Anda punya jemaah, saya punya jemaah. Beda-beda pengajian, mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Yang penting tidak untuk saya-saya. Apa-apa. Saya tuh udah banyak bu dihianati bu. Segini kondangnya dihianatin, gimana gak kondang? Coba itu. Itu apa doa istighfar? Itu kan doa istighfar. Doa habis gibah. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Doa habis gibah. Allahumma ighfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah kami dosa dia. Apa dosa kami? Karena kami ngomongin dia. Apa dosa dia? Karena dosa dia begini ngomong. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ada tuh hadisnya ada. Apa yang maksudnya nilai saling umat? Ya Allah selamatkan umat dari apa? Minal afati wal iqamah. Dari penyakit-penyakit dan kesengsaraan. Maka kalau ibu salah ngomong Al-Quran, salah baca, bukannya nikmat pakai ayat pakai nikmat, berarti salah. Ya Allah, terima kasih atas nikmatmu berarti terima kasih atas kesengsaraan darimu. Karena pakai kom, maka pakai ayat jadi nikmat. Terima kasih Allah atas nikmat yang kau berikan padamu. Itu jangan nikmat. Sama bapak nih, jadi nikmatnya apa? Nikmat. Kenapa dikasih bidang nikmat? Karena dikasih bidang banyak. Apa ya Allah, terima kasih dikasih nikmat bicara tuh. Nikmat ya alhamdulillah ya Rabbil. Ulang saya tanya. Nikmat apa artinya? Kalau nikmat jangan salah akan disebut dengan jauhi dengan tolong lisan. Jadi tulisan kali baca Quran, ngaji PKK, ngaji yang benar. Tahu PKK? Pengajian ke Solo ke sini. Kalau ngaji banyak. Ini banyak tulisan nggak sih? Kamu tulisan mana? Soka. Ibu ngajirin. Ibu yang ngomong. Oh, di belakang.
Oh, majelis gua kok kagak ada yang dari luar? Oh iya. Masya Allah, dua lagi. Kan tadi kan habis aku Al-Quran, jam betul warisan. Fahimna al-bayan, terang ini lagi saya mau tutup. Fahimna al-bayan, apa yang fahimna al-bayan? Berikan kami pemahaman, biar kami ngerti yang kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, lam yakul lahu. Berarti kata Allahus somad adalah jadikanlah Allah sebagai tempat kita bersandar. Pas kamu lagi sakit, mau bagi-bagi dulu sama dia perintah itu bersandar sama Allah, perintahnya sama Allah. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku khawatir dengan kemiskinan? Aku adalah hamba yang maha kaya, hambanya yang maha kaya. Allah kaya. Kalau kita susah minta sama Allah, katanya Allah sopan. Mana keyakinannya? Ada orang punya utang, dia kagak mau ngerti. Kita bilang, kamu udah ada dicatat apa? Allah pakai catat segala. Ya ibu ngaji loh bu. Ibu harus paham surat Al-Baqarah 282. Bisa tandanya tum tidak ini waktu dulu. Kalau kamu utang catat. Itu ada kamu bayar utang catatannya yakin. Makanya bu kalau ada teman yang utang, biar kata teman susah. Jadi bu itu bu. Kita harus gini. Sini catat. Oke catat segala. Kan kita teman, bahasa catat kan kita teman. Tidak catat ya. Kita bikin cuma catat doang. Masalah catat itu nggak sama gue. Kita jadi nonton. Nah, walaupun teman tetap catat. Karena di situ orang yang makan ya dan bilang ini sudah nonton ya. Nonton apa? Nonton dosa orang. Oh, jadi berat. Ya Allah, anakku lucu padanya. Jadi di sini katakan apa? Pahamkan kami ya Allah lewat guru-guru kami, ustazah-ustazah kami. Di sono ngajinya fikih, di sini ngaji akidah, di sono selawatan. Mudah-mudahan kita bersama tetap bersatu di kebenaran. Karena tanda-tanda kiamat salah satu adalah umatku terbagi-bagi terpecah belah. Karena mau terpecah belah. Bikin buruk lagi. Tahu nggak kalau grupnya banyak tuh jadi lemot HP-nya. Jadi kalau keluarin dulu. Seperti itu. Itu Alis bikin gimana Pak? Kita tahu. Ini sulam Alis ya. Buka, kos sulam loh. Maaf ya Bu ya. Nanti pakai ini, pakai bisa bikin TikTok. Kamu tahu TikTok kalau yang keempat terakhir, tidak bisa kita dengan doa. Jadi benar Palesa, fahimna ibadah, sabitna ulijina. Berikanlah dengan kami paham Quran, kami jadi bertemu denganmu ya Allah di surga nanti. Amin. Baik, satu pertanyaan, namanya silakan. Ada waktu di 3 menit, 2 menit saya baca doa. Nah, asal 4 menit lagi. Benar, pertanyaannya. Dikasih hadiah. Ya, oh ini, nanti saya kasih garam cantik. Gimana cara makainya? Ambil baskom, isi dengan air. Baca garam pertama Al-Fatihah, garam kedua Sholawat Nabi, garam ketiga kul. Udah diaduk-aduk Sholawat Nabi, baru kita bawa ke kamar mandi, kita tuang di kolam, kita mandi garam cantik manjalita. Ya silakan bertanya, nanya. Belum juga nanya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia dari Masjid. Dari Majelis Saif Al-Falahiyah yang memandikan mayat ini, ya, bilang kepada keluarganya nanti, ya, musibah.
Nanti saya diambil sini menurut Ustazah bagaimana gitu aja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cuma saya kemarin begitu emang. Kan ibu saya meninggal. Saya panggilnya tukang mandi mayat. Dia ngomong, tapi sebenarnya bukan yang ngomong, temannya. Bu saja nanti kalau pas mandi mayat ibu saja yang mandiin sekian, yang uangnya sekian ya. Saya bilang iya. Yang ngomong begitu. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ibu nggak jelas. Sebenarnya nggak boleh nawar ya, karena ketika orang tua kita meninggal, misalnya ya maaf, ini pendapat pertama dulu nih. Kalau orang tua kita meninggal, dia bilang, Bu, mandi mayat sekian ya, terus ada temennya tukang mandi juga kalau sekian ya, kita ikhlas aja. Bahkan kalau dia bilang sekian, kayaknya kurang buat apa sih? Makan satu menjadi pahala buat orang tua kita. Yang kedua, rezeki kita tambah banyak. Karena apa? Allah ya memberikan rezeki tadi dikodari dengan ukuran. Ibu semakin banyak saudaranya, semakin banyak rezekinya. Tapi kalau misalnya meninggalin orang gak mampu gitu ya, orang gak mampu kesian, kita bilang ya bisa nggak segitu. Kalaupun nggak mampu, ada berapa saudara? 5 saudara, patungan nih. Anaknya yang namanya saudara itu adalah patungan, orang tiga. Patungan. Jadi kalau misalnya ibu berlima punya anak, jangan anak pertama doang yang bayar mandi, yang empat mana? Harus patungan. Bayar berapa? 1 juta, 200 patungan. Itu baru namanya silaturahmi. Jangan bilang aja deh, perlu kaya. Jadi kita kaya. Kan kadang saudara gitu. Biasanya enak, lo enak, tapi kita enak. Dan ada yang begitu nggak? Lo enak, punya laki, gue kan punya laki. Ibu, orang banyak sekarang yang punya laki juga nggak punya duit. Ember. Banyak laki-laki yang setengah matang. Masa setengah matang? Harusnya kita jadi tulang rusuk, tapi kita jadi tulang punggung. Kalau saya tulang rusuk, kita malah jadi tulang ketiga. Baik, karena kita bulan asar, sekali lagi saya yuk kita sama-sama bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedekah kita Allah sehatkan badan kita, dari rezeki. Apalagi kalau kata Ustaz Firman, guru saya nih ya, itu saja. Yuk kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. Amin semangat yang diizinkan dengan kami ya Allah ya Rahman ya Maha Wasi'ah wa atina wa tuhanna wa ala ta'atika wa syukrika minna ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam ya Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan maqbula. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, amal soleh yang kita terima. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan kata-kata batin dan apa batin. Anak kecil besar dan tadi udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.